Rasulullah dengan cara yang sangat gamblang, lugas dan menarik agar kita selalu dekat dengan Al-Quran, terbimbing dengannya, selalu ada perubahan amal-amal yang lebih baik. Beliau mengatakan kepada kita tentang Al-Quranul Karim, inna hadzal Quran, sungguh loh Quran ini ma'dubatullah, jamuan Allah. Coba, menarik sekali kan? Ma'dubatullah, jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Jadi begitu kita mengingat ini Al-Quran, harus ada terbayang dalam diri kita, ini hidangan lezat, jamuan lezat yang sangat rugi kalau kita tidak memakannya. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah membimbing kita dengan sangat indahnya. Maka beliau membimbing kita, fa'aqbalu ma'dubatih, terimalah jamuan Allah ini. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, kita kadang-kadang mungkin karena menghormati tuan rumah yang memberikan jamuan, kita ini sebenarnya sudah kayaknya sudah full, tapi kita berusaha mencicipinya, ya kan? Kita berusaha mencicipinya untuk menghibur tuan rumah yang memberikan makanan. Bayangkan, pertanyaannya, apakah sudah full amal kita? Full nggak amal kita ini? Astagfirullahaladzim. Bukankah orang soleh yang baik adalah merasa kurang amal solehnya? Bukankah orang yang beriman itu merasa masih kurang ketaatannya? Bukankah orang-orang yang dekat dengan Allah merasa masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah orang-orang yang bertakwa itu selalu merasa saya sedang belajar untuk bertakwa kepada Allah? Belajar artinya nggak pernah berhenti untuk beramal dan berbuat kebaikan, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran adalah jamuan atau hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi sudah pas ini waktunya makan siang, kita dari tempat yang jauh berkunjung kepada saudara kita. Wah, terbayang ini minum apa ini, makan apa ini, belum dihidangkan sudah hidung kita sudah bergerak-gerak. Lah, ini sudah ada ada aromanya ini. Kan begitu ma'asyiral muslimin. Nah, kita ini hamba yang masih jauh dari Allah, orang soleh yang masih sedikit amalnya. Begitu ada ayat Allah, jamuan Allah, bahkan belum dijamukan, belum dihidangkan, kita mencarinya karena kita ini masih kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih kelaparan kita ini. Coba, ini cara pandang dan keyakinan kita sekaligus kepada Al-Quran. Quran adalah jamuan hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sudah terbayang apa sikap kita kepada Al-Quranul Karim, ya? Bahkan kata Rasulullah, begitu kita diminta menerima, mengambil, menyantap jamuan ini, mastata'tum, sekuat tenagamu, kerahkan kemampuanmu untuk menghabiskan hidangan ini. Dengan kata lain, pada kata-kata mastata'tum ada mujahadah di sana.
ada pemaksaan diri kita bagaimana kita menghabiskan hidangan yang lezat ini. Bahkan ini paling lezat, jamuan Allah. Apa tadi? Ma'dubatullah. Ma'dubatullah, hidangan Allah, jamuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mastata'tum, sikap kita selalu bergairah dan semangat untuk mengambil jamuan Allah dengan mengamalkannya, maka dijamin amal kita senantiasa bertambah banyak, bertambah baik. Jangan sampai berkurang. Allahu akbar. Ya, itu cara Rasulullah. Berikutnya Rasulullah menambah lagi, membuat kita terikat. Quran ya amal soleh. Quran semangat untuk beramal soleh. Inna hadzal Quran hablullah. Pakai sungguh lagi. Sungguh Quran ini adalah tali Allah. Sesuatu yang harus kita pegang, sesuatu yang kita harus pertahankan, sesuatu yang akan menolong kita dari arusnya fitnah dunia. Pegang tali ini biar kita nggak terombang-ambing, tersiksa, sakit, bentur sana bentur sini. Tolong pegang tali Allah ini. Itulah Al-Quranul Karim. Semangatnya, Masya Allah. Sambil nyiapkan minuman kayaknya itu, atau sudah minum duluan ini. Belum selesai, ini indah sekali. Wan nurul mubin. Quran ini juga cahaya yang terang benderang. Wis, pokoknya kita kalau sudah bersama Quran itu nggak ada khawatir, nggak ada bingung, nggak tolah-toleh, memperhatikan sudah cahayanya terang benderang, mubin, nggak ada yang abu-abu lagi udah. Jadi kita selalu mantap dalam beramal soleh, dalam bersikap. Bahkan kemudian kita harus yakin dengan cahaya ini semuanya bisa kita manfaatkan karena terlihat dengan jelas menghasilkan kebaikan demi kebaikan, karena cahayanya menunjukkan kita barang-barang itu menarik. Jelas tadi ya. Wasyifa, dia juga akan selalu menyembuhkanmu. Ingat, dunia ini tempat cobaan dan ujian yang selalu berefek pada hati yang tersakiti. Apalagi banyak manusia yang pintar berkomentar, ya, lebih pintar yang komen daripada yang sedang melakukan perbuatan itu, komennya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Perjuangan yang begitu panjang dari seseorang dan semua merasakannya, begitu ada satu salahnya langsung ternyata sama aja dengan yang lain. Padahal dia tahu dia beda sama ini dengan yang lain. Begitu ada satu salahnya, taruhlah salah ya, sama aja, tidak adil. Ini orang yang sudah berjuang, sudah baik, tapi gara-gara satu hal yang dianggap salah, sama aja, menyakitkan sekali.
syifa. Bagaimana kita kalau tidak tertuntun dengan Al-Quran selama ini? Bagaimana kondisi kita jemaah sekalian? Penyakit kita semakin kambuh, semakin parah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai jemaah sekalian. Artinya tidak akan pernah ada kesembuhan tanpa Al-Qur'anul Karim. Tidak akan pernah. Memang ini obatnya. Bicara penyembuhan, begitu ada gejala kok linu-linu ya, langsung ingat obat, ingat dokter, langsung pesan atau langsung daftar, langsung berobat. Artinya apa? Hakikat manusia ini banyak kekurangannya. Apalagi kita sudah tahu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Harus segera dikawal dengan penyembuhan dari Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita butuh dengan obat untuk sembuh? Minimal begitu butuhnya kita kepada Al-Qur'anul Karim. An-nafi' ismatun. Quran selalu memberi manfaat yang akan melindungi, yang selalu bersifat melindungi. Liman tamassaka bih, bagi orang yang berpegang teguh. Ini bahasanya tambah tambah mantap ya. Kalau Quran ini selalu memberi manfaat dan yang akan melindungi hidup, maka otomatis kita nggak mau jauh darinya. Dia juga hidangan Allah. Apa tadi? Tali Allah, cahaya yang Cahaya yang terang benderang, penyembuh. Subhanallah. Otomatis hal yang pantas sikap seorang muslim adalah liman tamassaka bih, bagi orang yang berpegang teguh padanya selama nafas masih berjalan. Selama itu tamassuk, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Semangat yuk. Wes. Nanti yang paling keras minumnya berapa gelas nanti itu ya. Belum selesai. Ini betul-betul hadis yang membuat kita dicas gitu istilahnya ya, dicas. Wa najatun liman ittaba'ahu. Kesuksesan, keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Kesuksesan, keselamatan, keuntungan, kejayaan bagi yang mengikutinya. Allahu Akbar. La yaziku wa yastatibu. Tidak ada kesalahan yang membuat dia dicela. Allahu Akbar. La yazigu wa yasta'tibu. Tidak ada kesalahan yang membuat dia dicela, aib, tidak ada itu. Gimana coba? Bagaimana Rasulullah menjelaskan seperti ini, Masya Allah. Wala ya'waju fayuqawwamu. Tidak ada kebengkokannya yang sehingga harus diluruskan. Harus diluruskan. Sampai ada yang mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Woi, jadi
agama Islam itu bengkok, ada kesalahan. Itu ucapan itu ada di negeri yang mayoritas muslim penduduknya. Dan nggak diapa-apakan ya. Ya Allah. Kata orang sih, itu ungkapan orang PKI katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana jemaah sekalian bahagia? Luar biasa, tambah lagi Mas, belum selesai. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaibannya. Tolong dinikmati jemaah sekalian, tidak akan pernah habis keajaibannya. Ya, ajaibuhu, keajaiban-keajaibannya. Ya pastilah Quran itu selalu memunculkan keajaiban yang membuat orang yang mengikutinya selalu alhamdulillah terperangah. Luar biasa ya. Lagi-lagi ini hanya untuk orang-orang yang pemahamannya sudah ditata dengan Al-Quranul Karim, merasakan keajaiban-keajaiban hidup. Bayangkan, ajaib. Allahu Akbar. Jadi begitu jemaah sekalian ya. Wala tanqadi ajaibuhu, enggak pernah habis keajaibannya, luar biasa. Dikit lagi hadisnya ya. Wala yakhlaqu man kasrati raddi utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawatih. Luar biasa masalah muslimin. Bahwa Quran itu tidak membuatnya bosan, walaupun rad ya tadi ya diulang-ulang ya. Wala yakhluqu man kasratir raddi, tidak membuatnya bosan meskipun diulang-ulang. Kita membaca Al-Quran ada kata-kata sabar itu berulang-ulang banyak sekali, kita nggak pernah bosan. Kok sabar lagi enggak. Tapi semakin mantap kita mengucapkannya. Innallaha ma'as-sabirin wasabiru warabitu. Banyak sekali ayat-ayat yang sama berulang-ulang, tapi kita senang mengucapkannya, enggak buat bosan. Masya Allah. Utluhu ya, bacalah Al-Quran. Nah ini dia jemaah sekalian. Jadi semua yang Rasulullah sampaikan tadi itu bisa kita rasakan dari itu jamuan apa tadi, tali, cahaya, apa penyembuh yang memberi manfaat, keselamatan, kesuksesan, tidak ada kebengkokannya, tidak ada kesalahannya, terus serba ajaib, tidak membosankan. Kalau kita ingin melakukan apa yang Rasul sampaikan tadi, utlu, rajinlah membacanya. Itu pintunya jemaah sekalian untuk kita mendapatkan semua itu, membacanya. Dan membaca di sini kita sudah hubungkan dengan sekaligus tadabbur, memahami maknanya. Fa innallaha ya'jurukum, sungguh Allah akan senantiasa memberi balasan kepadamu ala tilawatih, ketika membacanya, kulla harf. Masya Allah. Jadi begitu agungnya Al-Quran, maka Allah beri balasan padamu setiap hurufnya. Asyra hasanat, 10 kebaikan. Kalau begitu kita baca satu huruf 10 kebaikan. Ajaib, ini luar biasa Al-Quran. Inni la aqulu alif lam harf, aku tidak mengatakan ketika membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin ya bi alfin harf wal lam harf wa mim harf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf,
dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah melakukan 30 kebaikan. Luar biasa. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3181.